Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afgan Triana dengan nomor NPM 20310072. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan melanjutkan skillab 3, yaitu tentang partograf. Saya akan menjelaskan cara penulisan partograf dan apa itu partograf. Baik, yang pertama tujuan partograf. Partograf yaitu untuk mencatat hasil observasi dan kemajuan persalinan dengan vite menilai pembukaan serviks, untuk menilai apakah proses persalinan berjalan normal, dan untuk mendeteksi secara dini sehingga dapat menentukan tindakan yang harus diambil dalam waktu yang tepat. Selanjutnya penggunaan partograf. Partograf ini digunakan sebagai elemen penting pada setiap persalinan kala satu fase aktif, membantu untuk menentukan dan memutuskan apakah bisa dilakukan persalinan normal atau persalinan dengan tindakan. Digunakan di semua vaskes, fasilitas kesehatan yang melayani persalinan, dan juga harus dibuat secara rutin oleh penolong persalinan. Selanjutnya, cara pengisian partograf dalam APN. Yang pertama, informasi tentang ibu, yaitu lengkapi bagian atas, waktu kedatangan atau jamnya, catat waktu kakak pecah. Kedua, keadaan janin, dicatat DJJ-nya, denyut jantung janin, air ketuban, penurunan kepala janin. Selain itu, DJJ catat setiap 30 atau lebih sering bila FD. Selain itu, warna ketuban juga perlu dicatat. Nilai warna air ketuban dengan melakukan vite, catat di bawah lajur DJJ. Pengertian dari partograf. Partograf alat untuk memantau kemajuan persalinan dengan membantu menentukan keputusan dalam penata laksanaan. Alat bantu yang digunakan selama fase aktif persalinan. Catatan grafik mengenai kemajuan persalinan untuk memantau keadaan ibu dan janin. Sebagai alat bantu yang tepat untuk memantau keadaan janin dan ibu selama dalam proses persalinan. Selanjutnya, warna air ketuban. Di sini ada simbol-simbol warna air ketuban, yaitu ada U, J, M, D, dan K. U itu ketuban utuh atau belum pecah. J, ketuban sudah pecah, berwarna jernih. M, ketuban sudah pecah, warnanya kecoklatan bercampur mekonium. Yaitu simbol D, ketuban sudah pecah bercampur darah. Dan simbol K, ketuban sudah pecah dan kering. Selanjutnya, molase atau penyusupan kepala janin. Penyusupan ini sebagai indikator penting untuk menilai seberapa jauh kepala bayi bisa menyesuaikan dengan tulang panggul ibu. Skor yang dipakai ada 0, 1, 2, dan 3. 0 itu tulang-tulang kranium janin terpisah, sutura mudah melewati panggul. Sedangkan 1, tulang-tulang kepala janin hanya saling bersentuhan. 2, tulang-tulang kepala janin saling tumpang tindih, tetapi masih dapat dipisahkan. Dan yang ketiga, tulang-tulang kepala janin tumpang tindih, tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, garis waspada dan garis bertindak pada kertas partograf.
Garis waspada dimulai pada pembukaan serviks 4 cm dan berakhir pada titik di mana pembukaan 1 cm per jam. Pencatatan selama fase aktif persalinan dimulai di garis waspada. Jika pembukaan mengarah ke sebelah kanan garis waspada, maka pembukaan kurang dari 1 cm per jam. Harus dipertimbangkan adanya penyulit. Pertimbangkan dirujuk kalau di vaskes primer atau diakhiri persalinan FKTL atau fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Sedangkan garis bertindak tertera sejajar garis waspada. Jika pembukaan serviks berada di sebelah kanan garis bertindak, maka persalinan harus diakhiri. Jam dan waktu. Fase aktif mulainya persalinan. Disediakan kontak yang diberi angka 1 sampai 16. Setiap kotak menyatakan jam waktu aktual saat pemeriksaan dilakukan. Di bawah lajur kotak tertera kotak-kotak untuk mencatat waktu aktual pemeriksaan. Selanjutnya, kemajuan dari persalinan. Dicatat lajur kedua dalam partograf. Selanjutnya, pembukaan serviks. Dicatat tiap 4 jam sekali. Dilakukan lebih sering bila ada tanda penyulit. Catat bisa dengan tanda X. Penurunan terbawah janin. Diperiksa tiap 4 jam. Lebih sering kalau ada penyulit. Kontraksi uterus. Di bawah lajur waktu terdapat lajur kotak dengan tulisan kontraksi di sebelah luar kolom paling kiri. Setiap kotak menyatakan 1 kontraksi. Selanjutnya, obat-obatan dan cairan yang diberikan. Di bawah lajur kotak observasi kontraksi uterus tertera lajur kotak untuk mencatat oksitosin, obat-obatan lainnya. Selanjutnya, kesehatan serta kenyamanan sang ibu. Yang perlu dicatat dalam partograf juga TTV ibu, volume urin, protein urin, dengan jangan lupa selalu mencatat keluhan-keluhan lain dari ibu serta konsultasi yang telah dilakukan selama pengawasan persalinan. Termasuk juga persiapan tindakan yang dilakukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara penulisan partograf. Pembukaan. Di sini saya akan membuat partograf. Pertama, baca terlebih dahulu kasus. Selanjutnya, kita isi nama, umur, gravida keberapa, partus keberapa, abortus keberapa, selanjutnya tanggal, jam, mules sejak jam berapa kita isi, dan reaksinya itu kapan. Air ketuban utuh diberi simbol U, sedangkan penyusupannya 0. Pada kasus mengalami air ketuban utuh, maka penyusupannya 0. Setelah kita periksa, untuk denyut jantungnya 140. Lalu kita beri tanda titik. Selanjutnya, karena dia ada pembukaan 4, lalu kita beri tanda X dan dibulati. Selanjutnya pada pukul 1 dia mengalami mulas 3 kali. Selanjutnya kita arsir di bagian kolomnya. Setelah itu dia juga pada jam 1 tekanan darahnya
tekanan darah sang ibu yaitu 120/80, maka kita beri tanda pada kolomnya. Selanjutnya untuk nadinya kita beri tanda 90. Selanjutnya untuk suhu pada jam ke-1 yaitu 37 derajat Celcius. Untuk berkemih 1 cc dia ada 100 volume. Untuk 100 volume. Untuk protein tidak ada, kita beri tanda X. Dan aseton juga tidak ada, kita beri tanda X. Selanjutnya pada pukul 17.00 denyut jantungnya 150 per menit. Air ketuban pecah tidak ada. Air ketuban pecah. Dan penyusupan kita beri tanda 0 karena tidak ada. Selanjutnya pukul 17.00 dia juga mengalami kontraksi mulas 4 kali. Kita arsir bagian kolomnya. Selanjutnya untuk tekanan darahnya 130/80. Denyut nadinya 90. Selanjutnya suhu ibu pada pukul 17.00 yaitu 36 derajat Celcius. Pada pukul 17.00 sudah pembukaan serviks ke-7, ditandai di bagian sini. Dan untuk yang paling awal pembukaan serviksnya masih 3 cm, ditandai pada bagian sini. Selanjutnya pada pukul 19.00 denyut jantung janin sudah 150 per menit. Karena pada pukul 19.00 sudah pembukaan lengkap, maka kita tandai di bagian paling atas ini. Selanjutnya buat garis. Setelah itu kita catat persalinannya. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.